Pada perkembangan berikutnya, sejumlah organisasi pemuda dan laskar serta partai politik juga membuat badan-badan, seksi-seksi, perekonomian yang ditujukan untuk mencari dana bagi biaya operasional dan kelanjutan organisasi atau partai mereka. Kondisi ini kemudian berdampak negatif yang besar dan itu sangat terlihat dari munculnya aksi penyerobotan atau pengambilalihan lahan perkebunan atau hak milik orang, kelompok masyarakat lain yang ada di kawasan tersebut. Aksi-aksi ini menyebabkan perjuangan menegakkan proklamasi di daerah menjadi begitu dinamis, sehingga pada kondisi tertentu seakan-akan meleset jauh dari cita-cita proklamasi itu sendiri. Namun hal ini sangat mungkin terjadi di Sumatera Timur. Karena sejak awal proklamasi kemerdekaan sejarah kawasan itu sangat dinamis, dan kedinamisan tersebut, seperti yang akan dibicarakan di bagian belakang nanti, sangat terlihat dari aksi sekutu Belanda, serta sikap warga daerah, terutama dari kalangan kerajaan bangsawan, yang sangat berbeda dari banyak kawasan lain di Sumatera. Di tengah hiruk-pikuk dan gaduhnya aksi pemuda dalam gelindingan roda revolusi, tidak pula bisa diingkari bahwa semangat dan aksi-aksi heroik mereka pula lah yang memungkinkan kaum tua di Medan khususnya dan Sumatera Timur umumnya menjadi lebih berani tampil ke depan dan lebih sungguh-sungguh pula mengaktualkan proklamasi di daerah itu. Penaikan bendera merah putih di lapangan Esplanade tanggal 4 Oktober dan penaikan bendera merah putih di hampir seluruh kantor pemerintahan yang baru direbut bisa terlaksana karena adanya desakan serta keberanian para pemuda. Rapat raksasa yang dihadiri oleh puluhan ribu warga Medan tanggal 6 Oktober bisa terlaksana karena desakan kaum muda. Terselenggaranya, pawai raksasa yang juga diikuti oleh puluhan ribu peserta dengan membawa berbagai spanduk dan panji-panji yang berisikan "Down with Imperialists", "We Want PAC and Order", "Indonesian Right for Pure Democracy", "The Right of any Nation to their own government", dan "We are free nation and never again to live blood of any nation" juga bisa terrealisir atas desakan kaum muda. Pemuda Aceh juga memiliki pengalaman yang hampir sama dengan yang dialami pemuda Sumatera Barat dan Sumatera Timur. Pemuda Tanah Rencong itu bahkan telah diajak oleh penguasa militer Jepang untuk menyambut kemerdekaan beberapa waktu sebelum kekuasaan mereka berakhir. Pada bulan Juni 1945 misalnya. Pembesar Jepang di Aceh menghubungi Tuanku Hashim, seorang tokoh pemuda daerah itu. Perwira tentara Jepang tersebut memintanya untuk mengorganisir pemuda daerah sehingga terbentuk suatu angkatan muda yang kuat di Aceh. Sebagai bagian dari pertemuan itu, Tuanku Hashim juga bertemu dengan Matsubashi, Aceh Shuseityo. Hasil pertemuan dengan petinggi Jepang itu adalah keputusan untuk mengadakan rapat pemuda, dan pada rapat yang direncanakan itu akan hadir Aceh Shuchokan, S. Lino, dan Aceh Shuseityo, Matsubashi. Petinggi Jepang nomor 1 di Aceh itu direncanakan akan berpidato pada rapat yang dimaksud, rapat yang digagas Tuanku Hashim dan Matsubashi di atas terselenggara tanggal 14 Agustus. Namun, tidak seperti yang dijanjikan, Aceh Shuchokan, El Lino, tidak hadir. Satu-satunya pejabat Jepang yang hadir adalah Matsubashi. Aceh Shusetyo ini memang menyampaikan pidatonya, tetapi sangat singkat dan kelihatannya tidak bersemangat. Di pihak lain, para pemuda menyambut pelaksanaan rapat dengan antusiasme yang tinggi dan para pemimpinnya menyampaikan orasi mereka dengan penuh semangat pula. Para pemuda pelaksana rapat yang diadakan di Kutaraja tersebut tidak hanya mengundang rekan mereka sesama kaum muda, tetapi juga menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dan pemimpin daerah dari kalangan tua, seperti Teuku Nyak Arif dan Tengku Muhammad Daud Bereueh. Rapat tanggal 14 Agustus tersebut selanjutnya dicatat sebagai salah satu pilar penting tampilnya pemuda Aceh dalam merespon proklamasi kemerdekaan bangsa. Pembentukan organisasi pemuda IPI, Ikatan Pemuda Indonesia, segera setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan adalah bentuk lain dari hasil rapat tanggal 14 Agustus itu, walaupun dalam rapat tersebut tidak disinggung dengan tegas perlunya membentuk organisasi pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan didapat, sikap dan kesediaan pemuda memasang badan untuk membela, mempertahankan kemerdekaan kemudian ditegaskan dengan pembentukan API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang kadang-kadang juga diterjemahkan menjadi Angkatan Perang Indonesia,
tanggal 27 Agustus oleh sejumlah pemuda di Kutaraja. Organisasi yang didirikan dengan tujuan membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan tersebut kemudian mendapat sambutan hangat dari para pemuda di hampir seluruh Aceh. Hal ini ditandai dengan dibentuknya MWD, Markas Wakil Daerah, di daerah-daerah, kabupaten-kabupaten, yang ada di Aceh, seperti di Sigli, Biren, Lok Sukon, Langsa, Kutacane, Meulaboh, dan Tapak Tuan. API ini kemudian ditetapkan menjadi PRN, pasukan resmi negara, oleh Tekunya Arif pada tanggal 12 Oktober, dan peresmian itu dilakukan oleh Tekunya Arif selaku Residen Aceh atas nama pemerintah RI. API ini menjadi dasar pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan TRI, Tentara Republik Indonesia, Divisi 1 Gajah, Aceh. Tetapi juga menghadirkan sejumlah tokoh masyarakat dan pemimpin daerah dari kalangan tua, seperti Tekunya Arif dan Tengku Muhammad. Daud Bereueh, rapat tanggal 14 Agustus tersebut selanjutnya dicatat sebagai salah satu pilar penting tampilnya pemuda Aceh dalam merespon proklamasi kemerdekaan bangsa. Pembentukan organisasi pemuda IPI, Ikatan Pemuda Indonesia, segera setelah proklamasi kemerdekaan dikumandangkan adalah bentuk lain dari hasil rapat tanggal 14 Agustus itu, walaupun dalam rapat tersebut tidak disinggung dengan tegas perlunya membentuk organisasi pemuda untuk mempertahankan kemerdekaan yang akan didapat, sikap dan kesediaan pemuda memasang badan untuk membela, mempertahankan kemerdekaan kemudian ditegaskan dengan pembentukan API, Angkatan Pemuda Indonesia, yang kadang-kadang juga diterjemahkan menjadi Angkatan Perang Indonesia, tanggal 27 Agustus oleh sejumlah pemuda di Kutaraja. Organisasi yang didirikan dengan tujuan membela dan mempertahankan proklamasi kemerdekaan tersebut kemudian mendapat sambutan hangat dari para pemuda di hampir seluruh Aceh. Hal ini ditandai dengan dibentuknya MWD, Markas Wakil Daerah, di daerah-daerah, kabupaten-kabupaten, yang ada di Aceh, seperti di Sigli, Biren, Lok Sukon, Langsa, Kutacane, Meulaboh, dan Tapak Tuan. API ini kemudian ditetapkan menjadi PRN, pasukan resmi negara, oleh Tekunya Arif pada tanggal 12 Oktober, dan peresmian itu dilakukan oleh Tekunya Arif selaku Residen Aceh atas nama pemerintah RI. API ini menjadi dasar pembentukan TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan TRI, Tentara Republik Indonesia, Divisi 1 Gajah, Aceh. Pemuda Aceh juga mempunyai peran besar dalam penaikan bendera merah putih di berbagai kantor yang diambil alih dari tangan Jepang. Kaum muda juga punya andil besar dalam pelaksanaan rapat samudera dan pawai raksasa mendukung kemerdekaan, reaksi para pemuda yang spontan dan sungguh-sungguh mendukung proklamasi sejalan dengan respon ulama Aceh. Sama dengan pemuda, kaum ulama Aceh juga langsung menyatakan sikap mendukung proklamasi dan menentang kehadiran Belanda kembali. Para ulama menegaskan bahwa perang melawan Belanda yang ingin menjajah kembali adalah perang sabil, dan orang yang tewas dalam perang di jalan Allah itu ganjarannya adalah mati syahid. Sikap dan tekad ulama tersebut dirumuskan dalam sebuah maklumat yang dihasilkan pada rapat yang diadakan tanggal 15 Oktober. Lengkapnya maklumat tersebut berbunyi, Perang Dunia yang Maha Dahsyat telah tamat. Dan Indonesia tanah tumpah darah kita telah dimaklumkan kemerdekaannya kepada seluruh dunia serta telah berdiri Republik Indonesia di bawah pimpinan dari Paduka Yang Mulia Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Belanda adalah suatu kerajaan yang kecil dan miskin, satu negeri kecil, lebih kecil dari daerah Aceh dan telah hancur lebur. Bangsa dan negeri seperti ini kini bertindak, melakukan pengkhianatannya terhadap tanah air kita Indonesia yang sudah merdeka itu untuk dijajahnya kembali. Kalau maksud yang jahanam itu berhasil, maka pastilah mereka akan memeras segala lapisan rakyat, merampas semua harta benda negara dan harta rakyat, dan segala kekayaan yang mereka kumpulkan selama ini akan musnah sama sekali. Mereka akan memperbudak rakyat Indonesia menjadi hambanya kembali, dan menjalankan usaha untuk menghapus agama Islam kita yang suci, serta menindas dan menghambat kemuliaan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Di Jawa bangsa Belanda dan kaki tangannya telah melakukan keganasan terhadap kemerdekaan Indonesia, hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguh pun begitu mereka belum juga insaf. Segenap lapisan masyarakat yang telah bersatu padu, dengan patuh berdiri di belakang kedua pemimpin besar Soekarno-Hatta,
kita sedang menunggu perintah dan kewajiban yang akan dilaksanakan. Menurut keyakinan kami adalah perjuangan seperti ini, perjuangan suci yang disebut Perang Sabil. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sebagai sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh almarhum Teung Kucik di Tiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain. Dari sebab itu, bangunlah wahai bangsaku sekalian, bersatu padu menyusun bahu mengangkat langkah maju ke muka, untuk mengikut jejak perjuangan nenek kita dahulu. Tunduklah dengan patuh akan segala perintah-perintah pemimpin kita, untuk keselamatan tanah air, agama dan bangsa. Kutaraja, 15 Oktober 1945, atas nama ulama seluruh Aceh, TGK Haji Hasan Kroeng Kale, TGK M. Daud Beureweh, TGK Haji J. Ja'far Sidik Lamjabat, TGK Haji Ahmad Hasbalah Indra Poeri 50, pemuda daerah-daerah lain di Sumatera, Tapanuli, Riau, Jambi, Palembang, Bengkulu, Lampung dan Bangka Belitung, juga termasuk kelompok yang paling awal mendukung proklamasi kemerdekaan. Mereka juga termasuk kelompok yang secara langsung dan tegas memaklumkan bahwa mereka akan membela kemerdekaan yang telah diproklamirkan dari sikap represif Jepang yang diperintahkan menjaga status quo di daerahnya, serta dari rongrongan Belanda yang ingin berkuasa lagi. Para pemuda juga tercatat sebagai kelompok masyarakat yang mengambil peran besar dalam penaikan bendera merah putih dan pengambil alihan gedung-gedung pemerintah dari tangan Jepang. Dan sama dengan di Sumatera Barat, Sumatera Timur dan Aceh, para pemuda dari semua keresidenan di Sumatera juga menghimpunkan diri mereka ke dalam organisasi kepemudaan atau menjadi anggota berbagai laskar yang berafiliasi kepada partai politik. Di samping itu, mereka juga ikut menjadi saksi atau terlibat dalam berbagai peristiwa sosial dan politik yang sesungguhnya terjadi antara kaum tua versus kaum tua, sebuah realitas sejarah dan romantisme revolusi di Sumatera saat itu. Buku Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.